Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan saya sendiri Ika Trinuraini. Saya di sini berperan sebagai mediator. Dan saya Nevarezita Rahman Darsil Hakim. Saya di sini berperan sebagai tergugat. Saya Talita Rahmaning Tias, di sini berperan sebagai penggugat dan saya sebagai peran pengganti. Baik, jadi duduk perkara yang disengketakan adalah sebagai berikut. Ibu Talita ini sebagai penggugat adalah seorang pengusaha grosir sepatu dan Ibu Neva adalah sebagai tergugat seorang pengusaha pengecer sepatu toko sepatu Java. Ibu Talita telah berteman lama dengan Ibu Neva, seorang pengrajin sepatu kulit di Yogyakarta sejak tahun 2000. Pihak Ibu Talita telah memonopoli pembelian sepatu AZ buatan Ibu Neva sejak 4 tahun yang lalu. Pihak Ibu Talita menyalurkan sepatu merek Java tersebut ke toko sepatu Java milik Ibu Neva. Berkat tayangan iklan di berbagai stasiun TV yang sangat menarik, maka toko sepatu Java yang terletak di pusat perbelanjaan di tengah kota menjadi sangat terkenal. Selama ini pihak Ibu Neva tidak pernah sekalipun terlambat membayar tagihan dari Ibu Talita. Akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu karena sebab yang tidak jelas, Ibu Neva tidak membayar tagihan daripada Ibu Talita. Kemudian Ibu Neva selalu menghindar dan sulit untuk dihubungi. Padahal Ibu Talita sudah memberikan beberapa kali dan mendatangi rumah Ibu Neva dan mencoba menghubungi Ibu Neva serta mendesak Ibu Neva agar segera membayar. Namun tidak ada respon yang memuaskan dari Ibu Neva. Pengadilan yang menerima perkara ini kemudian mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam hal ini para pihak sepakat untuk memilih hakim mediator, yaitu saya Ika Trinuraini SHMH. Baik, selamat pagi ibu-ibu sekalian. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai sesi mediasi pada hari ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Ika Trinuraini. Ibu dan Bu Talita dan juga Ibu Neva dapat memanggil saya Ika. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Neva dan Ibu Talita untuk memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari Ibu. Baik, terima kasih, Bu. Perkenalkan, saya Talita di sini sebagai penggugat. Dan saya Nevarezita selaku tergugat di sini, Bu. Baik. Perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan seperti pada sidang yang pertama, ibu-ibu sekalian sepakat telah menunjuk saya sebagai mediator, dan selanjutnya saya akan menerangkan mengenai mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, saling berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan mediator. Dan fungsi saya di sini hanyalah sebagai pihak yang netral, yang akan membantu memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan antara Ibu Talita dan juga Ibu Neva. Sebelumnya saya memulai proses mediasi ini dan saya menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam proses mediasi. Yang pertama, saya memberikan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada saat salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon agar pihak yang lain mendengarkan dan tidak menyelah pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain. Yang kedua,
Setelah itu saya akan mencoba mencari kesepemahaman awal antara kedua belah pihak. Selanjutnya yang ketiga, saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. 6. Selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau dapat disebut kaukus. Pada saat saya berbicara, pada saat suatu pihak saya akan menerima pihak lain untuk menunggu di luar, dan begitu juga sebaliknya. Dan informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga kerahasiaannya. 7. Selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya juga bersikap netral di mana saya tidak memihak antara satu sama lain. Baik, ibu-ibu sekalian, setuju dengan tata tertib tersebut? Saya setuju. Saya juga setuju. Baiklah, selanjutnya kita mulai mediasi pada pagi kali ini. Bagaimana kalau kita memberikan kesempatan dulu kepada Ibu Talitha untuk menyampaikan keterangannya terlebih dahulu terkait Ibu Neva. Apakah Ibu Neva setuju? Saya setuju Bu, tapi nanti saya dikasih giliran sendiri kan untuk berbicara. Iya, setelah kita mendengarkan keterangan daripada Ibu Talitha, nanti akan saya berikan juga kesempatan kepada Ibu Neva untuk menyampaikan keterangannya. Silahkan Ibu Talitha. Baik Bu, jadi begini, saya ini kan sebagai pengusaha grosir sepatu. Saya menyalurkan sepatu saya kepada Ibu Neva. Selama penyaluran sepatu tersebut, Ibu Neva tidak pernah melakukan pelanggaran pembayaran kepada saya. Namun 3 bulan terakhir, Ibu Neva tidak melakukan pembayaran tersebut Bu. Jadi saya merasa kecewa dan Ibu Neva tidak ada respon ketika saya hubungi. Akhirnya saya menggugat Ibu Neva. Apakah tindakan saya salah Bu? Oh, baik. Jadi Ibu Talitha ini merasa kecewa atas kejadian ini. Iya Bu. Dan Ibu menginginkan agar pembayaran segera dilakukan. Kemudian Ibu juga mengharapkan agar komunikasi antara Ibu Talitha dengan Ibu Neva kemudian diperbaiki, seperti itu. Benar Bu. Baik. Apakah penjelasan dari Ibu Talitha ini sudah cukup atau ada tambahan lagi Ibu? Iya, saya izin menambahkan. Jadi sepatu AZ ini merupakan sepatu yang sangat spesial. Sepatu ini dibuat berdasarkan ukuran pelanggan. Jadi sepatu ini sangat populer di berbagai kalangan, Bu. Oh begitu. Baiklah, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Talitha, jadi sebelum perkara ini terjadi sebenarnya, Ibu Talitha menganggap bahwa Ibu Neva ini sebagai pelanggan utama. Seperti demikian, Ibu? Iya, benar, Bu. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Talitha, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Neva untuk menceritakan hal-hal yang perlu kita ketahui. Dipersilahkan. Baik Bu, selama ini saya menyadari adanya keterlambatan pembayaran kepada Ibu Talitha. Namun, selama beberapa tahun ini pun pihak kami tidak pernah menunjuk pembayaran itu Bu. Dan saya juga berharap seharusnya Ibu Talitha itu berterima kasih pada saya karena sepatunya saya iklankan di TV. Saya sangat kaget kenapa Bu Talitha dengan tiba-tiba menggugat saya. Untuk itu saya berniat menggugat balik Bu Talitha karena dengan adanya gugatan ini nama baik saya tercemar Bu. Oh, jadi Ibu merasa usaha Ibu kurang dihargai dan yang penting bagi Ibu untuk menjaga nama baik. Kemudian Ibu menginginkan agar komunikasi yang baik dengan pihak Ibu Talitha dan juga mengharapkan agar saling menjaga hubungan baik. Apakah benar Ibu begitu? Benar Bu. Baik. Apakah ada tambahan dari Ibu Neva? Tidak ada ya Bu. Yang jelas saya kaget dan kecewa atas gugatan yang diberikan Ibu Talitha kepada saya. Karena hal itu bisa berdampak buruk bagi image toko saya atau Java ini. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Talitha maupun Ibu Neva,
Sebelumnya saya melihat bahwa antara Ibu Neva dan juga Ibu Talita ada beberapa kesalahpahaman awal, yaitu satu, Ibu Talita dan juga Ibu Neva sama-sama menginginkan agar hubungan baik dan komunikasi kembali terjadi. Kemudian yang kedua, Ibu Talita dan juga Ibu Neva ini menginginkan agar permasalahan ini cepat selesai dan jika dimungkinkan diselesaikan secara mediasi. Benar begitu ya Ibu Talita dan juga Ibu Neva? Benar, Ibu. Baiklah, selanjutnya seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya pihak dari Ibu Talita menganggap bahwa Ibu Neva ini adalah pelanggan utama dan sebaliknya pihak dari Ibu Neva menganggap kerjasama dengan Ibu Talita adalah kerjasama yang sangat penting bagi kelanjutan usaha Ibu Neva dan kalau boleh saya bertanya, bagaimana pendapat Ibu Talita mengenai kemungkinan kelanjutan bisnis dengan Ibu Neva di kemudian hari? Iya, Bu. Jadi begini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa hubungan bisnis saya dengan Ibu Neva itu sangat terjalin cukup baik. Tapi saya merasa kecewa karena dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut, saya jadi tidak ingin melanjutkan bisnis itu, Bu. Baik, jadi Ibu menginginkan untuk masalah pembayaran ini cepat diselesaikan, Ibu. Iya, Bu. Namun saya ingin bertanya, bila masalah pembayaran terselesaikan, apakah Ibu mempertimbangkan kelanjutan hubungan bisnis ini dengan Ibu Neva? Iya, Bu. Mungkin saya akan mempertimbangkan untuk kelanjutan. Oke, mengenai penjelasan dari Ibu Talita, apakah pihak dari Ibu Neva ada tanggapan? Ya sebenarnya saya tidak ingin Bu merusak hubungan kerja saya sama Ibu Talita. Tapi Ibu Talita yang tidak mensuplai sepatu pada saya, Bu. Dari penjelasan Ibu Talita dan juga Ibu Neva sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa bila masalah pembayaran dapat diselesaikan dengan baik, maka kedua belah pihak sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di masa yang akan datang. Benar begitu? Benar, Bu. Baiklah, jika demikian, saya melihat adanya iktikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya menuliskan di papan tulis mengenai definisi permasalahan dan kemudian dari ketiga permasalahan tersebut, di mana yang ingin Ibu Talita dan juga Ibu Neva bahas terlebih dahulu. Bagaimana Ibu Talita? Ya, yang jelas saya menginginkan agar dibayar secepatnya, Bu. Jadi tidak perlu membahas kelanjutan bisnis terlebih dahulu sebelum utangnya Ibu Neva kepada saya dilunasi, Bu. Baik, bagaimana kemudian selanjutnya Ibu Neva? Terus terang saja Bu, mengenai masalah pembayaran itu bisa berbeda jika ada kelanjutan hubungan bisnis. Bagaimana Ibu Talita? Apakah dari pihak Ibu ada pertimbangan? Iya, Bu, saya setuju kalau kita membahas terlebih dahulu masalah kelanjutan hubungan bisnis saya kepada Ibu Neva. Baiklah, ibu-ibu sekalian, untuk membahas kelanjutan mengenai hubungan bisnis terlebih dahulu, bagaimana kalau agenda kedua membahas mengenai nama baik dan selanjutnya mengenai pembayaran. Apakah setuju? Ya, Bu, saya setuju. Setelah kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana kelanjutan hubungan bisnis antara kedua belah pihak, kemudian di kemudian hari, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi ibu-ibu sekalian ini untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan permasalahan ini. Jadi saat mengeluarkan usulan pemecahan, jangan ragu kalau usulan itu masih kurang matang dan sewaktu salah satu pihak mengemukakan pendapatnya, mohon agar pihak yang lain mendengarkan
sampai selesai dan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Saya yakin seiring dengan munculnya ide usulan yang banyak, maka kita akan dapat melakukan perbaikan-perbaikan sehingga usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Selanjutnya saya memberikan kesempatan, kira-kira siapa terlebih dahulu yang ingin mengemukakan usulannya. Baiklah, kalau saya lihat pembicaraan kita ini sudah jauh melangkah ke arah yang positif. Selanjutnya bagaimana kalau kita bahas mengenai permasalahan yang pertama, yaitu mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Talitha dan juga Ibu Neva di kemudian hari. Apakah ibu-ibu ini memiliki usul untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Baik Bu, jadi begini. Saya ingin melanjutkan hubungan bisnis dengan Ibu Neva apabila Ibu Neva memberikan kepastian kepada saya. Namun, Ibu Neva tidak memberikan kepastian sama sekali Bu kepada saya. Jadi, jika ingin hubungan dilanjutkan, alangkah lebih bagusnya Ibu Neva memberikan kepastian kepada saya Bu. Pasti akan saya bayar, Bu. Selama ini saya juga tidak pernah kan terlambat dalam membayar. Lagi pula keterlambatan tersebut juga bukan karena kemauan saya. Saya memiliki alasan tersendiri kenapa saya bisa terlambat membayar, dan alasan tersebut tidak bisa saya ceritakan di sini. Jadi mohon pengertiannya ya, Bu. Apakah Ibu Neva ini memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran terhadap Ibu Talitha jika hubungan bisnis ini dilanjutkan? Mungkin saya bisa memberikan jaminan kepada Ibu Talitha. Oh, jadi Ibu Iva ini sanggup untuk memberikan jaminan kepada Ibu Talitha? Jaminan berupa apa Bu? Yang jelas dong. Saya rasa apabila hubungan bisnis dapat dilanjutkan, maka saya akan memikirkan bagaimana caranya pembayaran terhadap Ibu Talitha. Apakah dengan jaminan atau apa gitu loh. Namun saya sendiri tidak bisa memutuskan sekarang. Oleh karena itu saya yakin kalau suplai barang dapat ditingkatkan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka saya pun dapat memenuhi order dari pelanggan. Sehingga saya pun juga dapat memenuhi pembayaran terhadap Ibu Talitha. Bagaimana kalau kita buat perjanjian tertulis, Bu, yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus saya bayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan, serta diberikan jaminan. Saya rasa itu sudah cukup untuk dijamin, Bu. Iya, saya setuju sekali Bu dengan pendapat dari Ibu Neva. Kalau begitu, kita bahas terlebih dahulu mengenai apa-apa saja yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyimpulkan, baik Ibu Talitha atau Ibu Neva ini sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Namun Ibu Talitha dan Ibu Neva masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara-cara terbaik mengenai pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak dan juga mengenai bentuk jaminan yang sesuai untuk itu. Bagaimana kalau pembahasan mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Talitha dan juga Ibu Neva ini kita tunda terlebih dahulu, dan selanjutnya bagaimana kalau kita melanjutkan pembahasan untuk permasalahan nomor 2, yaitu mengenai menjaga nama baik dan reputasi dari kedua belah pihak antara Ibu Talitha dan juga Ibu Neva. Apakah ibu-ibu ini memiliki usulan tentang masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya, seharusnya Ibu Talitha itu tidak perlu mengambil tindakan gegabah semacam ini. Karena saya yakin kalau masalah ini masih bisa diselesaikan secara baik-baik. Saya yakin, Bu, saya pasti akan membayar hutang saya kepada Ibu. Dan saya berjanji saya tidak akan menjelekkan Ibu Eksa di depan umum. Baiklah, saya melihat Ibu Neva ini cukup beriktikat baik untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu Talitha? Silahkan Ibu. Iya, pada dasarnya saya tidak menginginkan hal-hal ini sampai terjadi, Bu. Saya sangat emosi karena Ibu Neva tidak mempunyai itikat baik kepada saya dalam menanggapi utang-utang tersebut.
Ya karena hubungan saya sudah terjalin baik antara Ibu Neva dan saya, maka saya akan menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan. Dan saya berjanji bahwa masalah ini tidak akan bocor sampai ke publik. Baiklah, dari penjelasan Ibu, saya melihat bahwa baik dari Ibu Thalita dan juga Ibu Neva ini sama-sama sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Ibu Thalita dan Ibu Neva, selanjutnya bagaimana kalau kita beranjak ke permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran hutang. Apakah Ibu Thalita dan Ibu Neva ini memiliki usulan dalam hal ini? Ya begini Bu Thalita, mengenai pembayaran saya pasti akan membayarnya. Tapi untuk saat ini saya masih belum bisa membayar karena ada masalah di perusahaan saya. Jadi saya mohon kepada Ibu Thalita untuk bersabar sedikit saja karena saya ingin meminta waktu selama 6 bulan. Apakah bisa Bu? Hah? 6 bulan, Bu? Ibu mau mempermainkan saya? Pokoknya hutangnya harus dibayar sekarang juga, Bu. Masa Ibu gak percaya sih sama saya? Ibu gak mau ngertiin saya sih. Ibu ini aneh ya, Ibu mampu membayar iklan dengan mahal, tapi anehnya Ibu tidak mau membayar hutang kepada saya. Ya udah, kita lanjutkan perkara ini ke pengadilan, Bu. Seharusnya Ibu itu berterima kasih ya sama saya. Saya berhasil memasarkan sepatu Ibu. Yang awalnya sepatu itu kecil sekarang menjadi besar. Kamu gak tahu diri sih Bu. Sabar, jangan emosi, tenang dulu, tenang. Ibu Thalita dan juga Ibu Neva ini dipersilakan untuk duduk kembali terlebih dahulu ya. Saya menyadari bahwa pasti ada kekecewaan dari kedua belah pihak, dari masing-masing. Namun pembicaraan kita selama ini sudah sangat positif dan sangat konstruktif. Untuk itu, saya rasa ini adalah saat yang paling tepat untuk pertemuan terpisah. Mungkin saya dapat memulai pertemuan terpisah dengan tergugat terlebih dahulu. Loh, apalagi yang mau dibicarakan berdua yang saya tidak boleh ketahui, Bu? Maksud pertemuan terpisah adalah agar mediator dapat memahami harapan dan usulan dari masing-masing pihak secara lebih mendalam. Setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, saya akan mengadakan pertemuan serupa dengan pihak penggugat. Wah, bisa-bisa apa yang dibicarakan bisa bocor ini Bu. Jangan khawatir ibu-ibu. Apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan terpisah tidak akan saya sampaikan ke pihak lain. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak yang satunya, maka saya akan meminta Ibu Thalita dan Ibu Neva lah yang menyampaikan sendiri. Jadi, apakah para pihak ini setuju kalau kita mengadakan pertemuan terpisah atau kaukus? Ya, saya setuju Bu. Baik, saya juga setuju, Bu. Baiklah, jika demikian saya ingin bertemu dengan Ibu Neva terlebih dahulu untuk mendengarkan lebih mendalam apa yang menjadi alasan dan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran. Apakah Ibu Thalita tidak keberatan? Baik, Bu, saya tidak keberatan. Kalau begitu saya akan menunggu di luar, Bu. Silahkan. Setelah pertemuan sebelumnya di mana antara Ibu Thalita dan juga Ibu Neva telah mencapai beberapa kesepakatan, dan antara lain kesepakatannya itu mengenai adanya keinginan untuk melakukan hubungan bisnis, untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari dan menjaga nama baik dan juga reputasi masing-masing. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya, menurut Ibu apakah wajar kalau Ibu meminta Ibu Thalita menunggu 6 bulan untuk masalah pembayaran hutang? Dan menurut Ibu, apa alasan Ibu tidak dapat menunggu terlebih lama lagi? Ya, saya tidak tahu Bu ya. Kalau menurut Ibu mediator sendiri bagaimana? Menurut saya,
Apakah hal itu mungkin karena pihak ibu belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Talita, dan hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa ibu belum bisa menunaikan pembayaran uang tersebut. Kalau menurut ibu sendiri bagaimana? Sebenarnya Ibu Talita tidak perlu ya berpikir semacam itu, Bu. Karena saya juga pasti akan membayarnya. Jika Bapak itu berada di posisi pihak Ibu Talita, yang akan ibu rasakan, apakah ibu akan meningkatkan volume bisnis sementara masih ada rasa tidak percaya? Jadi menurut Ibu Neva, apa yang bisa ibu lakukan agar Ibu Talita yakin bahwa ibu akan membayar? Apakah ibu ini memiliki usulan atau alternatif agar hubungan baik antara Ibu Neva dan juga Ibu Talita ini tetap terjalin? Begini ya, Bu. Sebelumnya saya akan buka kartu terlebih dahulu. Apakah saya bisa yakin kalau apa yang telah kita bicarakan ini tidak akan keluar dari ruangan ini? Tenang saja Ibu. Sebagai mediator, tentu saya akan menjaga kerahasiaan Bapak, Ibu-ibu dan klien-klien sekalian ini. Oke, kalau begitu, Bu. Walaupun saya merupakan pengusaha sepatu yang masih tergolong kecil, tapi usaha beliau sudah sangat terkenal dikarenakan sudah dimasukkan di berbagai iklan di media TV. Makanya beliau harus menjaga image jangan sampai rusak gara-gara perkara ini. Saya dan saya juga mohon kepada ibu, jangan sampai ibu membicarakan masalah ini kepada siapapun ya, Bu. Baik Ibu, saya menjamin informasi ini tidak akan keluar dan aman. Kendala yang dihadapi oleh saya pada saat ini adalah cash flow di perusahaan saya. Jadi biaya untuk TV komersial begitu biaya-biaya yang sangat besar sehingga menyebabkan kondisi keuangan saya mengalami sedikit kekurangan, Bu. Namun sebenarnya pada saat saya menerima suplai dari pihak Ibu Talita, saya pun mendapatkan pesanan dari berbagai pihak sampai 3 bulanan ke depan. Oleh karena itu, saya yakin Bu, jika pihak dari Ibu Talita bersedia menyediakan skala krisisnya 2 kali lipat dari sebelumnya, maka saya dapat meningkatkan skala penjualan sepatu aset sehingga saya dapat memenuhi pembayaran dan tagihan kepada Ibu Talita. Oh begitu. Sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Ibu Neva ini lebih terbuka dengan pihak Ibu Talita, karena mungkin saja dengan mendengar penjelasan daripada Ibu Talita akan mengerti mengenai kesulitan perusahaan ibu dan memberikan keringanan. Selanjutnya mengenai masalah cash flow, apakah ini masalah yang akan berlanjut? Dan apakah dari Ibu Neva ini yakin akan dapat mengatasi masalah ini bila mendapat dukungan daripada Ibu Talita? Ya tentu, Bu. Tapi tentunya pihak Ibu Talita juga mengharapkan suatu penyelesaian yang komplit. Apakah Ibu sudah memikirkan penyelesaian mengenai permasalahannya? Ya, meskipun saya sedang mengalami kondisi cash flow, namun kondisi toko saya masih cukup baik, Bu, saat ini. Dan saya yakin masih bisa melunasi utang saya kepada Ibu Talita. Namun, saya masih meminta waktu beberapa bulan, Bu, sehingga saya bisa melunasi utang saya kepada Ibu Talita. Pasti Ibu Talita itu akan bertanya, mengapa beliau harus menunggu beberapa bulan? Jadi kalau boleh saya bertanya, apa yang akan Ibu lakukan selama Ibu Talita ini menunggu? Kemudian coba Ibu bayangkan bagaimana jikalau Ibu Talita tidak mau melanjutkan hubungan bisnis dengan Ibu. Wah, itu parah sekali sih, Bu. Toko saya bisa saja tutup kalau Ibu Talita tidak mensuplai sepatu AZ itu kepada saya. Saya tidak bisa menjual sepatu AZ itu, Bu, karena yang dicari orang-orang di toko saya adalah sepatu tersebut. Ya, mungkin saya bisa meningkatkan tawaran saya kepada Ibu Talita untuk menyicil utang saya selama 3 bulan, Bu. Dimulai dari bulan sekarang. Kalau begitu, Ibu Neva ini sanggup untuk membayar hutang kepada Ibu Talita secara menyicil, mulai dari 3 bulan setelah bulan ini. Begitu ya, Bu ya? Iya, benar, Bu. Kira-kira untuk melunasi tagihan tersebut, Ibu membutuhkan waktu berapa lama?
Saya akan mencicil mulai bulan ketiga dan keempat, masing-masing cicilan mungkin sebesar 60 juta rupiah. Dan kemudian pada bulan kelima dan keenam sebesar 40 juta rupiah. Jadi pada bulan ketujuh hutang saya kepada Ibu Talita mungkin sudah bisa lunas, Bu. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu, saya mengambil kesimpulan bahwa Ibu itu sanggup untuk membayar hutang kepada Ibu Talita secara nyicil mulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Ya benar, Bu. Mungkin apakah Ibu bisa menyampaikan hal ini kepada Ibu Talita? Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa saya tidak akan memberitahukan kepada pihak Ibu Talita mengenai apa yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Jadi sebaiknya Ibu dapat menyampaikan langsung dalam pertemuan nanti. Baiklah, kalau begitu Bu, nanti akan saya sampaikan sendiri. Kalau begitu selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dan penjelasan dari pihak Ibu Talita. Baik, setelah pertemuan sebelumnya mencapai beberapa kesepakatan seperti adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari, kemudian adanya kesepakatan untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya kalau boleh saya bertanya, apa yang Ibu rasakan jika berada pada posisi Ibu Neva? Bagaimana? Wah, yang pasti saya akan malu, Bu. Apalagi kalau sampai masalah ini diketahui oleh orang lain. Baiklah, untuk itu apakah Ibu memiliki usulan sebagai penyelesaian masalah ini? Sebenarnya keinginan saya sudah jelas, Bu, bahwa saya menginginkan uang dari Ibu Neva itu segera dilunasi. Tapi karena adanya beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan di sini, kalau saya mengungkapkan di sini, apakah Ibu akan membocorkan? Saya berjanji, Bu. Karena sebagai mediator, saya berkewajiban menjaga kerahasiaan apa yang kita bicarakan dalam forum ini. Jadi silahkan jika ada yang ingin disampaikan, Ibu. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, Bu. Saya mengambil sepatu AZ ini dari Ibu Juli, dan saya adalah salah satu pembelinya. Kemudian saya menyalurkan kepada Ibu Neva. Dengan adanya keterlambatan pembayaran dari Ibu Neva, saya juga mengalami pemasokan penurunan dari Ibu Juli, Bu. Dan Ibu Juli juga mengirimkan beberapa dekolektor untuk meneror saya, Bu. Jadi Ibu Juli akhirnya tidak mensuplai sepatu lagi kepada saya, Bu. Maka dari itu saya tidak bisa menunggu. Baiklah, sebelumnya kalau saya boleh memberikan saran, menurut saya sebaiknya Ibu ini bisa lebih terbuka dengan Ibu Neva. Karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan Ibu, pihak dari Ibu Neva akan mengerti mengenai kesulitan Ibu dan dapat segera menunaikan pembayaran hutangnya. Selanjutnya, bagaimana jika Ibu Neva mau membayar kepada Ibu tetapi tidak sekaligus? Mungkin dengan menyicil, apakah Ibu menerima? Mungkin saya butuh waktu untuk berbicara terlebih dahulu dengan Ibu Yuli. Tapi mungkin saya juga bisa melakukan negosiasi dengan Ibu Yuli untuk membayar setengah terlebih dahulu dan selanjutnya dicicil dalam 2 bulan ke depan, Bu. Baiklah, jadi Ibu bisa menerima pembayaran secara menyicil. Iya, benar, Bu. Apakah Ibu setelah memiliki usulan mengenai jangka waktu cicilan yang bisa Ibu terima? Mungkin mekanisme pembayarannya seperti ini, Bu. Pembayaran yang pertama dimulai dari bulan depan sejumlah 100 juta. Terus pembayaran kedua dilakukan setengahnya, yaitu 50 juta di bulan selanjutnya, Bu. Bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti Ibu menyampaikan sendiri kepada Ibu Neva mengenai mekanisme pembayaran hutang? Bagaimana, Ibu? Baik, Bu. Baiklah, setelah melakukan pertemuan terpisah dengan Ibu Talita dan juga Ibu Neva, selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk masing-masing pihak mengungkapkan usulannya. Bagaimana kalau kita mulai dari Ibu Talita terlebih dahulu? Apakah Ibu Neva setuju? Setuju. Seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, Bu, bahwa saya menginginkan kepastian mengenai uang Ibu Neva yang dibayar kepada saya sejumlah 200 juta rupiah.
Dan jika Ibu Neva berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnis kepada saya, otomatis jumlah yang akan dibayarkan akan semakin besar dan semakin tinggi. Saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali, Bu. Ya, apakah masih ada penjelasan lain, Ibu? Cukup, Bu. Kalau begitu, saya beri kesempatan kepada Ibu Neva mengungkapkan usulan penyelesaian permasalahan ini. Baiklah Bu, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwa toko sepatu Java milik saya itu memasang iklan besar-besaran di berbagai media TV. Namun biaya marketing untuk itu sangat besar, sehingga ini menyebabkan penyebab utama saya tidak bisa membayar hutang saya kepada Bu Talita. Namun berkat iklan tersebut, maka toko sepatu saya terkenal, dan sepatu aset pun juga ikut terkenal, bahkan sampai sekarang ini. Dan digemari di berbagai lapisan. Dan saya yakin kalau bisnis saya tetap dilanjutkan, maka kondisi keuangan saya akan membaik dan dipastikan saya bisa membayar hutang saya kepada Ibu Talita. Jadi Ibu Neva ini merasa yakin bahwa keadaan keuangan perusahaan Ibu akan segera membaik. Tentu Bu. Yang saya perlu tanyakan, bagaimana Ibu bisa melunasi hutang sebesar 200 juta itu kepada saya, Bu? Karena yang saya butuhkan terlebih dahulu adalah uang sebesar 100 juta rupiah, Bu. Bagaimana kalau Ibu Neva ini, apakah Ibu ada usulan untuk menanggapi pernyataan dari Ibu Talita? Ya, seperti yang sudah saya utarakan dalam pertemuan terpisah tadi Bu, bahwa kondisi saya sedang mengalami kesulitan cash flow, sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya Bu. Namun jika Ibu bisa menyetujui kalau saya membayar dengan cara mencicil, mungkin cicilan pertama bisa dimulai dari bulan ketiga, dan bulan keempat masing-masing sebesar 60 juta, kemudian di bulan kelima dan bulan keenam masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Jadi pada bulan keenam cicilan hutang saya kepada Ibu Talita mungkin sudah bisa lunas Bu. Tampaknya Ibu Neva ini telah memiliki usulan yang cukup konkret. Bagaimana Ibu Talita, apakah Ibu memiliki tanggapan atas usulan dari Ibu Neva tersebut? Wah, sebenarnya masih tergolong pengusaha kecil, Bu. Bagi beliau, uang sejumlah 200 juta itu merupakan jumlah yang cukup besar. Sebenarnya saya tidak keberatan dengan mekanisme cicilan yang dilakukan oleh Ibu Neva. Bagaimana kalau cicilan dibayarkan pada bulan pertama sebesar 100 juta rupiah dan cicilan kedua dan ketiga masing-masing 50 juta? Saya pun juga menginginkan adanya jaminan pembayaran, yaitu berupa jaminan pribadi, Bu. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulnya dan ini sudah semakin dekat mencapai titik temu. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian yang kedua, saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Dan yang ketiga, adanya kesepakatan untuk pelunasan kewajiban pembayaran secara mencicil. Namun, tenggang waktu cicilan dan bentuk jaminan. Masih ada permasalahan yang mau dibahas dalam hal ini. Bagaimana ibu-ibu, apakah negosiasi mengenai hal ini bisa kita lanjutkan? Wah, mengenai pembayaran 200 juta itu harus saya diskusikan dengan suami saya dulu Bu, karena saya belum bisa membayarnya. Bagaimana Ibu Talita? Apakah Ibu dapat menerima usulan dari Ibu Iva untuk menunda pertemuan ini? Ya, kalau memang Ibu Neva membutuhkan waktu, saya akan menunggunya, Bu. Baiklah, kalau begitu bagaimana jika pertemuan ini dilanjutkan 2 hari lagi? Ya sudah, kalau gitu saya setuju Bu. Kalau begitu, sebelum saya tutup pertemuan pada siang hari ini, saya perlu mengingatkan kembali apa-apa saja yang telah disepakati oleh ibu-ibu sekalian ini. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari, baik dari pihak Ibu Talita maupun Ibu Iva yang telah menyetujuinya. Dan yang kedua, untuk saling menjaga nama baik dan juga reputasi kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, Ibu ini sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara menyicil. Selanjutnya pada pertemuan 2 hari lagi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran
atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan. Setuju? Setuju? Setuju, Bu. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kehadiran Ibu sekalian. Saya sampai jumpa di pertemuan mediasi selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Sebelum kita memulai sesi pertemuan mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum tercapai kesepakatan, namun ini adalah hal yang biasa dalam proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat itu adalah pembicaraan yang sangat positif dan konstruktif. Jadi, perkenankanlah saya untuk mengkonfirmasikan kembali beberapa hal yang telah kita sepakati pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari, baik dari pihak Ibu Talitha maupun pihak Ibu Neva yang telah menyetujuinya. Kemudian yang kedua, Ibu ini setuju untuk saling menjaga nama baik dan juga reputasi kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, untuk ibu-ibu ini sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayar secara mencicil. Selanjutnya pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan juga jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan yang akan dijaminkan oleh Ibu Neva kepada Ibu Talitha. Apakah benar begitu ya ibu-ibu? Benar, Bu. Kalau begitu, pada pertemuan sebelumnya kita telah memiliki 2 usulan. Yang pertama adalah usulan dari Ibu Neva, yaitu yang pertama cicilan dimulai pada bulan ketiga dan jumlah pembayaran untuk ketiga dan keempat adalah sejumlah 60 juta rupiah. Kemudian di bulan kelima dan keenam pembayaran masing-masing berjumlah 40 juta rupiah. Sehingga pada bulan keenam setelah bulan ini hutang Ibu Neva ini lunas. Kemudian usulan kedua daripada Ibu Talitha itu cicilan dimulai bulan depan dengan jumlah pembayaran 100 juta dengan besarnya cicilan yang kedua ini, dan ketiganya masing-masing 50 juta rupiah dan ditambah dengan jaminan berupa jaminan pribadi seperti itu. Bagaimana Ibu Neva dan juga Ibu Talitha? Apa dari 2 usulan baik dari Ibu dan juga tawaran atau usulan lain? Atau mungkin ada suatu usulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, bagaimana antara Ibu Talitha dan juga Ibu Neva ini? Setelah saya pertimbangkan Bu ya, bagaimana kalau cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah pembayaran 50 juta rupiah masing-masing setiap bulannya, dan saya jaminkan BPKB Mercedes-Benz milik saya kepada Ibu Talitha sampai hutang saya lunas. Baik, Bu. Saya izin menelpon Ibu Yuli. Silahkan. Halo Ibu Yuli, saya ini masih ngobrol dengan Ibu Neva mengenai kesepakatan pembayaran. Dan dari pihak Ibu Neva, beliau meminta pembayaran dicicil mulai bulan depan sebesar 50 juta rupiah. Bagaimana, Bu? Oh iya, terima kasih, Bu. Menurut saya, walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan apa yang ibu-ibu harapkan semuanya, akan tetapi masing-masing pihak ini telah berkompromi. Untuk itu mungkin ibu-ibu ini dapat mempertimbangkan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan bisnis ini dilanjutkan. Bagaimana Ibu Talitha? Apakah ada penawaran Ibu Iva? Apakah dapat diterima? Ya baiklah kalau begitu, saya setuju. Oke, jadi dari Ibu Neva ini dan juga Ibu Talitha telah sepakat mengenai pembayaran cicilan daripada Ibu Neva, yaitu dimulai dengan bulan depan dengan jumlah per bulan 50 juta rupiah, sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas dan Ibu Iva akan memberikan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz miliknya. Benar begitu ya Ibu-ibu? Benar, Bu. Baiklah.
pada pertemuan mediasi hari ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu pertama mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Talitha dan juga Ibu Neva. Kemudian kedua, kedua belah pihak ini sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis tersebut dengan menjaga nama baik dan juga reputasi dari kedua belah pihak yang telah sepakat untuk saling menjaga nama baik. Kemudian yang ketiga mengenai pembayaran tagihan dan juga pembayaran cicilan yang dimana dimulai di bulan depan, yaitu pada bulan Januari tahun 2009 dan juga besar cicilannya adalah 50 juta rupiah setiap bulannya. Sehingga bulan keempat, bulan April 2009 pembayaran akan lunas dan ditambah dengan jaminan berupa BPKB mobil maintenance milik Ibu Neva ini akan dikembalikan. Benar begitu ya Ibu Neva dan Ibu Talitha? Benar, Bu. Benar. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut ibu-ibu ini harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang nantinya akan melahirkan akte perdamaian. Kalau boleh tahu, Bu, apa perbedaan antara kedua klausul tersebut? Baik, saya jelaskan sedikit ya. Apabila gugatan dari itu dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat dua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak itu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim menjadi akta perdamaian, kemudian mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu dikarenakan dalam kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh pihak Ibu Neva, maka menurut saya kesepakatan ini harus dilakukan ke dalam putusan majelis hakim. Bagaimana Ibu Neva? Apakah setuju? Setuju, Bu. Bagaimana Ibu Talitha? Baik, setuju, Bu. Baik ibu-ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis dan untuk hari sidang pembacaan putusan berhubungan dengan panitera pengganti. Tolong Mbak Tanti ini diserahkan kepada ketua majelis laporan dari mediator yang disepakati. Baiklah, dengan demikian berakhir acara proses mediasi kita. Selanjutnya mari kita saling berjabat tangan, terutama Ibu Talitha dengan Ibu Iva. Ayo silahkan. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.